warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa yang kami hormati. Selamat datang di acara talk show kita hari ini dengan tema yang sangat penting dan menarik, yaitu melestarikan warisan budaya Betawi di tengah dinamika Jakarta. Jakarta sebagai ibu kota negara yang terus berkembang pesat membawa berbagai perubahan sosial dan budaya di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi. Bagaimana kita bisa menjaga dan melestarikan kekayaan budaya Betawi yang menjadi akar dan identitas masyarakat asli Jakarta. Hari ini kita akan membahas berbagai aspek terkait pelestarian kawasan budaya Betawi, khususnya di Setu Babakan yang dikenal sebagai pusat budaya Betawi bersama narasumber ahli dan praktisi budaya. Kita akan menggali sejarah, tantangan, hingga strategi pelestarian budaya Betawi agar tetap hidup dan relevan di era modern. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam diskusi yang penuh inspirasi ini. Saya sebagai host hari ini akan mewawancarai dengan narasumber. Silakan perkenalkan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Jaka Yuda Permana, tapi teman-teman di sini memanggilnya Bang Gek. Saya di Satuan Pelaksana Edukasi Informasi dan Pelayanan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Oke, gimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah seger sehat. Alhamdulillah. Apa sejarah dan latar belakang budaya Betawi yang ada di Setu Babakan ini, Pak? Terkait dengan kebudayaan Betawi, itu ada lebih di perkampungan budaya Betawinya. Gitu ya, perkampungan budaya Betawi ini di dalamnya ada tadi itu Setu Babakan yang terbesar. Yang kedua terbesar ada namanya Setu Manggabolong. Manggabolong. Iya, sekarang dalam taraf perapihan kita harapkan menjadi destinasi wisata juga seperti Setu Babakan. Nah, kalau di perkampungan budaya Betawi yang tahun ini itu akan masuk ke tahun ke-25. Ya, jadi kalau bahasa kerennya adalah itu tahun ulang tahun perak gitu. Nah, kita mau buat satu kegiatan yang sebisa mungkin kita untuk mengenalkan ya apa sih yang menjadi bagian dari budaya-budaya Betawi, baik itu kesenian, tata busana, tata geraha, sastra dan lain-lain. Mudah-mudahan semua kita bisa tampilkan nanti di bulan September. Nah, kalau bicara pelestarian perkampungan budaya Betawi, secara prinsip di perkampungan budaya Betawi ini atau unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi itu dia punya 4 amanah. Yang pertama itu pelindungan, yang kedua itu pembinaan, yang ketiga itu pengembangan, yang keempat itu pemanfaatan. Jadi ada 4 amanah utama kita, gitu ya. Nah, jadi semua yang terkait dengan tadi kebudayaan Betawi kita mungkin harus melaksanakan keempat-empatnya, tapi tentunya dengan porsi yang berbeda, gitu. Kalau perlindungan pasti semua yang berada di bawah langsung dinas kebudayaan itu akan melaksanakan itu, tapi mungkin porsinya yang berbeda. Nah, terus pembinaan ini kepada masyarakat di sini terutama. Kalau di kita ya itu pembinaan masyarakat di sini, karena masyarakat di sini pun banyak sanggar-sanggar, baik itu sanggar kuliner, sanggar kesenian, atau sanggar-sanggar yang lain. Kita ada komunitas-komunitas. Nah, yang ketiga itu pengembangan. Pengembangan itu maksudnya kan kalau kita bicara kebudayaan ya secara keseluruhan, apalagi budaya Betawi. Nah, budaya Betawi kan masih dianggap kuno, gitu, terbelakang, ketinggalan zaman, gitu. Nah, kita coba upgrade. Para pelaku seni yang ada di sini, khususnya, tapi umumnya semua pelaku seni yang berada di wilayah budaya Betawi. Ya, budaya Betawi itu tidak terbatas oleh wilayah kota ya. Gitu. Jadi kalau di Depok masih masuk, di Bekasi masih masuk, di Tangerang pun masih masuk, gitu. Jadi yang ada di Tangerang jangan khawatir, masih juga dianggap orang Betawi. Gitu. Nah, dari situ kita kembangkan. Selain tadi SDM-nya kita tingkatkan, tidak hanya bagaimana cara bisa menampilkan apa yang mereka bisa. Misalnya mereka bisa main musik, mereka bisa menari. Tidak hanya itu. Kita kembangkan secara knowledge juga. Jadi pada saat ada orang lain yang mau bertanya, ini kenapa disebut, salah satunya ya kita kasih contoh, musik Gambang Kromong. Oh, musik Gambang Kromong ini loh sejarahnya. Kenapa disebut Gambang Kromong? Karena ini, cara mainnya begini, gitu. Jadi masyarakat yang ingin tahu datang ke sini tidak harus selalu kepada katakanlah orang yang saya mau cari budayawan, saya mau cari praktisi segala, nggak usah. Para pelaku seni itu sudah bisa.
khususnya yang ada di sini. Gitu. Karena apa? Karena ini adalah perkampungan budaya Betawi. Jadi orang mau tahu mengenai budaya Betawi, mau kenal budaya Betawi, siapapun bisa ditanya. Harapannya seperti itu. Nah, terus juga pengembangan di sini adalah dalam hal musikalitas misalnya. Karena kalau musik itu kan dia punya pakem. Kalau kenapa saya contoh ngambil Gambang Kromong lagi, kan Gambang Kromong itu ada 7 atau 8 alat musik yang tradisional. Nah, sementara kan sekarang perkembangan musik itu kan dia lebih canggih ya. Dan juga ada keterbatasan di musik Gambang Kromong, terutama dalam notasi. Kalau di Gambang Kromong itu notasi untuk gambang dan kromong dia hanya punya 5 nada. Sementara kalau di luar kan umum ya, ada 7 tangga nada. Nah, berarti ada pengembangan dalam penggunaan alat-alat yang modern. Boleh nggak? Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena itu sifatnya teknis. Yang nggak boleh dirubah itu adalah prinsipnya. Jadi kalau musik Gambang Kromong boleh ada gitar, ada bass, ada drum, ada keyboard segala macam, tapi tidak boleh nggak ada gambang, nggak ada kromongnya. Gitu. Jadi kalau itu nggak ada, berarti kan bukan Gambang Kromong namanya gitu ya. Nah, jadi ada hal-hal yang prinsip yang tetap harus ada hal-hal yang boleh ditambah. Gitu. Nah, pemanfaatan itu maksudnya adalah bukan kita mengeksploitir dari kesenian itu, tapi tidak memanfaatkan mereka untuk bisa menjadi duta, gitu ya. Kayak kan sekarang banyak nih misi-misi budaya atau pertukaran budaya, kita manfaatkan itu untuk bisa menggali lebih dalam. Kayak apa sih ini sekarang? Bisa nggak sih kita kolaborasi dengan jazz? Oh ternyata bisa. Bisa nggak sih dengan kolaborasi dengan musik yang lain? Oh ternyata bisa. Kenapa tidak? Gitu. Nah jadi 4 itu di kita ya pelindungan pasti ya. Terus pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan itu yang menjadi dasar kita untuk melaksanakan program amanah mengenai pelestarian budaya Betawi di sini. Mengapa sih pusat budaya Betawi ini seperti budaya perkampungan Betawi di pinggiran Jakarta dan bukan di pusat kotanya, Pak? Ya, mungkin kalau secara prinsip ya teknis kalau di pusat kota kan pasti akan ramai. Tapi kan di pusat kota itu kan ada Betawi juga, Pak. Betul, yang ada kampung Betawi. Kita mau bikin di sini adalah pusatnya. Pusat dari kalau kita ya kemarin disebut sebagai pusat informasi budaya Betawi. Orang kan kalau mau belajar, mau kenal, kan enak yang santai, nggak denger hiruk-pikuk kendaraan, terus kesulitan dalam mencapai tempat tersebut, bingung datangnya macet, bingung pulangnya macet, gitu kan. Nah kalau di sini kan cenderung lebih nyaman, mereka bisa menikmati alam. Begitu mereka merasa tenang, maka apa yang dibaca, apa yang dipelajari, harapannya adalah bisa lebih terserap, gitu, tidak pusing dengan yang lain. Gitu. Nah kenapa ada di pinggir seperti itu ya? Salah satunya. Juga kenapa di sini dipilih di kampung Serancen Sawah, di Kelurahan Serancen Sawah ini, karena memang di sini itu kita menjadi benteng terakhir. Arahannya adalah kita menjadi benteng terakhir. Kan biasanya kalau benteng adanya di perbatasan, gitu ya. Nah, terus juga di sini kita banyak aset-aset Pemda, aset-aset Pemda sehingga pada saat katakanlah penggunaan tempat atau peralihan penggunaan area itu tidak mendapat kesulitan. Itu kan kalau di sana udah mahal, udah punya banyak orang, itu kan berarti akan panjang prosesnya. Nah kalau di sini karena memang sudah ada aset Pemda, sudah bisa langsung dilaksanakan. Gitu. Makanya kalau di tahun 2000 itu SK Gupta nomor 92 isinya adalah mengenai penataan. Jadi ditata dulu nih, seluas kurang lebih 165 hektar. Nah sekarang sudah 289 hektar kurang lebih, gitu. Jadi ada pengembangan. Nah dalam kurun waktu itu tidak ada gejolak-gejolak katakanlah resistensi daripada masyarakat. Kenapa? Karena memang masyarakat sendiri adalah masyarakat Betawi. Satu, kedua di sini selain masyarakat orang Betawi masih kental, dia masih melaksanakan tradisinya. Kalau di luar kan mungkin ada juga ya kampung Betawi, tapi mungkin kesulitan dalam mereka mengembangkan kebiasaannya, adat istiadatnya, tradisinya gitu, karena mungkin keterbatasan. Kalau di sini masih bisa, kita masih bisa bikin bebari, kita bisa bikin andilan segala macam, mau kumpulin ternak di satu tempat 10-20 masih komplit, masih bisa ada tempat gitu, tidak mengganggu masyarakat. Nah itu. Jadi kenapa dipilih di sini tadi? Kalau di sini nyaman.
Iya sih, harapannya. saya juga lihat kayak nyaman banget di sini. Betul, kan enak kalau orang merasa nyaman, merasa senang, mereka melakukan sesuatu pasti mendapat kesan yang khusus gitu ya. Iya. Nah, kedua tadi di sini ada aset-aset Pemda yang mudah untuk bisa dikembangkan menjadi tadi tujuannya sebagai perkampungan budaya Betawi. Oke, baik. Gitu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam diskusi yang penuh inspirasi ini. GrabFood pesan seenaknya meluncur. Pesan seporsi atau banyakan pasti diskon. Tap no minimum order, bebas seenaknya. Oke guys, balik lagi di talk show Gen Z dengan masih bersama dengan Mbak Jaka. Apa sih daya tarik utama dari budaya perkampungan Betawi ini bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, Pak? Ya, mereka kesini mau menikmati alam, ya, keindahan alam yang dalam tanda kutip sudah susah ditemukan Iya. tempat lainnya, khususnya di Jakarta. Iya betul. Gitu ya. Kalau di sini dia bisa santai di pinggir danau, mereka bisa menikmati hembusan semilir angin, gitu kan. Bener banget. Nah, terus makanan-makanan khas Betawi di sini ada. Banyak ya. Banyak, kulineran dan Betawi. kalau mungkin harga relatif ya, bisa standarnya berbeda. Tapi itu, jadi mereka kesini karena mungkin ya mereka tidak dapatkan di tempat lain. Gitu. Selain yang tadi dua, yang biasanya menjadi tujuan atau alasan utama adalah kalau tempat lain harus bayar, Iya. parkir bayar, Iya. tiket masuk bayar, kalau makan harus bayar kalau makan sih. Nah, kalau di sini enggak. Di sini alhamdulillah masih semuanya free, kecuali makan. Tapi kalau mau masuk museum free. Menurut Bapak, bagaimana strategi terbaik agar budaya Betawi bisa bertahan dan berkembang di tengah derasnya arus budaya global? Yang paling gampang itu budaya kan secara umum ya. Iya. Budaya secara umum dia harus berkembang. Gitu. Karena kalau nggak berkembang, dia akan tadi image orang atau pendapat orang budaya itu adalah sesuatu yang ketinggalan zaman. Budaya itu kuno, nggak menarik. Nah, supaya orang kenapa tadi ya, harus menarik sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi tetap tidak menghilangkan atau tidak mengacukan atau menghilangkan yang prinsip. Pakem-pakem ya kalau di kita sebutannya. Jadi kalau tadi contohnya saya pakai gambang kromong, itu boleh. Kita alat musik yang lain, kita pakai campuran alat musik yang lain juga, yang tradisional lain maksudnya gitu ya. Boleh-boleh saja. Tapi kalau namanya kesenian gambang kromong, ya harus ada gambang, ada kromong, ada kendang, ada gong, ada kempul, ada kecrek, ada tehian. Itu harus ada. Gitu. Karena kalau nggak ada itu ya bukan gambang kromong namanya. Boleh ditambah 10 alat musik yang muda, silakan saja. Boleh dijadikan bagian dari misalnya seni suara seriosa, boleh-boleh saja. Tapi yang nggak boleh tadi, selain alat musiknya adalah alat musik yang tadi. Kalau kesenian Betawi, musiknya itu kan dia bukan musik-musik yang sendu, dia musik-musik ria. Gitu ya. Nah, jadi jangan dirubah itunya. Gitu. Jadi tetap ada jati dirinya, tapi juga ikut perkembangan. Gitu. Apa saja permasalahan yang sering muncul dan terjadi dalam lingkungan perkampungan Betawi dan bagaimanakah cara mengatasi permasalahan tersebut yang sering terjadi nih Pak? Ya, perkampungan budaya Betawi itu kan tidak hanya ada kita, tidak hanya ada UPK Perkampungan Budaya Betawi, tapi ada stakeholder yang lain. Yang pasti adalah ada kelurahan. Mereka punya kebijakan dan program tersendiri. Terus di aset-aset Pemda yang ada di sini itu ada dinas yang lain, ada dinas SDA, ada LH, ada Dishub. Gitu. Nah, masing-masing beberapa tahun ke belakang mereka punya program masing-masing. Tapi semakin ke sini itu kita sudah mulai menyamakan persepsinya. Gitu. Jadi kalau kita buat satu program sarana dan prasarana itu biasanya kita koordinasi. Gitu. Tapi memang karena kan mereka punya program jangka panjang sama dengan kita juga punya program jangka panjang, ada jangka pendek. Jangka panjang ya itu tadi kendalanya kita masih belum bisa menyatukan secara pas gitu ya. Tapi kalau yang pendek itu alhamdulillah sekarang sudah banyak yang klop
dan sudah ada hasilnya. Contoh jangka pendeknya seperti apa yang Kayak penanganan bencana. Hmm. Gitu ya. Terus penanganan bencana tuh ada penanggulangan, terus ada pencegahan. Gitu ya. Penanggulangan kalau misalnya terjadi kan, nah, kalau pencegahan kayak sarana dan prasarana yang sekiranya membahayakan untuk para pengunjung itu sudah mulai dirapikan, gitu ya. Terus untuk untuk meningkatkan kenyamanan dari para pengunjung itu kita rapihin, gitu. Misalnya kayak LH ya. Itu dahan-dahan pohon atau ranting-ranting atau batang-batangnya dirapikan sehingga tidak ada kecemasan ini nanti pada saat hujan patah mengganggu, atau lagi anak-anak enak ngopi gitu, lagi makan kerak telur tiba-tiba ada yang jatuh. Nah, jadi yang jangka pendeknya adalah itu. Jangka panjang adalah bagaimana kita bisa mensamaratakan semua area di bantaran, khususnya di bantaran Setu Babakan itu orang bisa aksesnya tidak seperti sekarang, gitu loh. Jadi mereka bisa menikmati makanan dengan nyaman dan aman, gitu. Pada saat mereka mau jalan, gitu, itu juga mereka tidak menghadapi kendala, gitu ya. Kita punya program jangka panjang, salah satunya adalah ada nanti satu hari di weekend, 1 atau 2 hari di weekend itu kayak semacam di Car Free Day. Jadi tidak ada kendaraan yang boleh lewat situ. Satu. Kedua, makanan semua akan tampil. Tidak 100% makanan Betawi gitu ya, ada makanan-makanan yang lain. Tapi nanti yang menurut kita akan menjadi salah satu daya tarik adalah sepanjang bantaran itu nanti ada spot untuk berfoto. Spot untuk menikmati kesenian, spot untuk belajar sesuatu. Gitu. Nah, nanti itu kita akan siapkan spotnya di mana. Kita sudah berkoordinasi tidak hanya dengan stakeholder yang ada di sini, tapi juga dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu kita mencoba untuk membuat itu. Mudah-mudahan setelah ulang tahun Jakarta ini itu kita bisa laksanakan. Jadi satu hari itu orang bisa jalan dari ujung sampai ke sini atau dari sini sampai ke ujung sana itu nggak lagi capek. Capek dalam artian nggak ada yang dilihat, nggak ada yang dinikmati gitu ya. Tapi sepanjang jalan dia nggak sadar atau udah sampai ke ujung karena ada yang dilihat, ada yang dinikmati, begitu. Apa harapan untuk budaya perkampungan Betawi di masa depan terkait dengan perannya sebagai pusat lintas budaya khususnya dalam melestarikan dan memperkenalkan budaya Betawi ini, Pak? Oke, saya pakai sampiran ya. Jadi gini, bawah hantaran roti buaya paling enak rasanya keju. Kalau cinta sama budaya pasti kita akan jadi orang yang maju. Nah, jadi kenapa tadi disebut begitu? Karena budaya itu adalah hasil dari rasa cipta dan rasa. Iya. Bagaimana kemajuan dari satu kaum itu bisa dilihat dari budayanya. Jadi budaya ini harus tetap ada, budaya ini harus berkembang. Jadi harapan saya tidak hanya budaya Betawi, tapi semua budaya, terutama budaya yang ada di Nusantara itu harus bisa tetap ada, harus bisa berkembang sebagai kekayaan dari masyarakat Indonesia. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan talk show kita hari ini dengan tema melestarikan warisan budaya Betawi di tengah dinamika Jakarta. Semoga diskusi dan wawasan yang telah kita dengar dari narasumber dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk lebih mencintai dan melestarikan budaya Betawi, khususnya di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Mari kita jaga bersama agar warisan budaya Betawi tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi terus hidup dan berkembang di hati generasi muda dan masyarakat luas. Sampai jumpa di acara berikutnya. Salam budaya dan salam hangat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.